Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang di YouTube channel kakak. Hari ini kakak akan membahas materi sifat keperiodikan unsur dari materi kelas 10 ya teman-teman, lanjutan dari yang kemarin. Ini masih di bab 1. Jadi setelah kita belajar konfigurasi elektron dan bilangan kuantum, kita akan masuk ke sifat periodik unsur. Nah, ada beberapa sifat-sifat nih yang nanti akan kakak bahas, yaitu ada sifat terkait kelogaman, non-logam, titik leleh, titik didih, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan juga keelektronegatifan. Nah, jadi untuk yang belum tahu, SPU itu bentuknya nanti seperti ini ya teman-teman kira-kira ya. Nah, nanti di dalamnya ini dia akan ada banyak unsur-unsur yang disusun berdasarkan sifat-sifatnya gitu ya. Jadi letaknya dia itu udah sesuai susunan gitu, susunan sifat-sifat yang nanti akan kakak bahas. Nah, jadi yang pertama untuk sifat logam dan non-logam. Sifat kelogaman akan semakin kuat atau semakin besar dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah. Kalau secara singkat di video sudah kakak tuliskan ya. Nah, itu berarti yang di pojok kiri bawah itu sifat kelogamannya sangat kuat teman-teman dibandingkan yang lain gitu ya. Kita lanjut ke titik leleh dan titik didih. Nah, untuk titik leleh dan titik didih ini ada pembagiannya lagi ya teman-teman. Jadi untuk unsur yang logam di dalam satu golongan ya, dalam satu golongan itu satu golongan nih dari atas ke bawah. Satu golongan kan dari atas ke bawah ya. Itu dia akan semakin rendah titik didih dan titik lelehnya. Ya, ini logam akan semakin rendah dari atas ke bawah, titik didih dan titik leleh. Tapi untuk unsur yang non logam dari atas ke bawah akan cenderung makin tinggi. Ini akan makin tinggi untuk titik didih dan titik leleh. Ini dalam satu golongan ya teman-teman ya. Tapi dalam satu periode itu dari kiri ke kanan ya, itu untuk titik lelehnya itu akan naik ya teman-teman, naik di sini ya, kakak gambarin naik ini sampai maksimumnya itu ada di golongan 4A. Kemudian dia akan turun secara teratur. Kemudian titik didih dia akan naik juga sampai di golongan 3A aja di sini. Lalu dia akan turun secara teratur. Gitu ya. Ini dalam satu periode. Ini dalam satu golongan. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk yang titik leleh titik didih ini dia emang agak banyak ya pengecualiannya. Jadi kita nggak bisa langsung pakai satu garis gini. Yuk kita ke jari-jari atom. Kalau jari-jari atom itu dia gini ya teman-teman. Sama aja, ini bisa dengan menggunakan cara yang logam non logam. Ingat lagi teman-teman bahwa dari atas ke bawah periode. Kalau periode itu menggambarkan jumlah kulitnya. Artinya kalau misalkan kita punya jumlah kulitnya itu 3 ya, berarti dia kan ada di periode 3. Ini misal inti, ini kulit 1, kulit 2, kulit 3. Nah, ini ada di periode 3, kulitnya jumlahnya ada 3. Nah, tapi bayangin lagi teman-teman kalau punya 4 ya misal nih. Aduh. Nah, gini lah ya kira-kira. Ini ada di periode 4, teman-teman, kulitnya 4. Coba dibayangin, dilihat aja jari-jarinya kira-kira panjang yang mana. Otomatis panjang yang periodenya atau kulitnya lebih tinggi ya. Ya enggak? Nah, artinya jari-jari atomnya ini kalau ke bawah itu makin bertambah. Ini mirip teman-teman sama sifat logam dan non logam.
Kemudian untuk energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom. Jadi elektron yang paling lemah terikatnya itu biasanya dia ada di paling luar, teman-teman. Jadi misalkan di sini nih, sama di sini. Nah, akan lebih mudah untuk melepaskan dua elektron yang berada di kulit 4 daripada 2 elektron yang berada di kulit 3, karena tarikan antara inti dengan elektronnya ini kan masih lebih kuat ya, karena jaraknya masih deket gitu. Bayangin aja kayak magnet, teman-teman. Kalau magnet, 2 magnet ya yang saling tarik menarik kita dekatkan. Misalkan awalnya magnetnya di sini, yang satunya di sini. Dia akan lebih kuat tarikannya, ya kan? Kita akan lebih susah mempertahankan jarak ini, ya kan, daripada kita punya 2 magnet yang jauh banget gini. Otomatis nih, dia kan gak akan tarik menarik banget ya teman-teman ya. Jadi dia masih cenderung lebih mudah untuk salah satunya ini keluar, atau dalam hal ini berarti elektronnya pindah gitu ya, dari atom satu ke atom yang lain. Artinya berarti kalau misalkan dia jaraknya lebih jauh, energi ionisasinya atau energi yang diperlukan untuk melepaskannya akan lebih sedikit, teman-teman. Artinya energi ionisasi itu berkebalikan dengan jari-jari atom gitu ya. Gini berarti akan lebih sedikit karena dia jari-jarinya gede. Jadi energi yang dibutuhkan untuk ngelepasinnya juga cuma sedikit gitu ya. Nah, terus kalau afinitas gimana? Afinitas itu besar energi yang diperlukan jika suatu atom menarik sebuah elektron. Kalau energi ionisasi kan energi yang diperlukan untuk ngelepas. Nah, kalau afinitas itu misalkan satu atom ngelepas, yang lainnya kan akan menerima. Nah, si atom yang menerima ini dia akan menghasilkan energi. Nah, itu yang disebut dengan afinitas elektron. Dan dia itu hampir mirip teman-teman sama energi ionisasi. Jadi dia mirip sama ya, gini ya. Juga negatif. Jadi energinya akan lebih kecil, energi yang dihasilkan akan lebih kecil karena dia kalau yang di bawah itu kan dia cenderungnya untuk melepas ya, bukan untuk menerima ya. Jadi bukan untuk menghasilkan. Jadinya yang di sini ini akan lebih mudah untuk menarik elektron gitu, yang di sebelah agak-agak sebelah kanan sama atas. Keelektronegatifan apa Kak? Kalau keelektronegatifan itu kecenderungannya untuk menarik elektron untuk digunakan bersama dalam suatu ikatan. Jadi hampir mirip sama afinitas ya. Cuma kalau afinitas itu dia nggak harus elektronnya itu digunakan bersama untuk membentuk ikatan, tapi cuma untuk narik aja gitu. Jadi untuk membentuk ion positif. Sedangkan keelektronegatifan itu nantinya akan untuk digunakan bersama. Dan ini juga mirip dengan energi ionisasi, teman-teman. Gitu ya caranya ya. Jadi berarti yang mirip-mirip ya teman-teman. Kalau yang mirip-mirip itu logam dan non-logam dengan jari-jari atom. Sedangkan yang lainnya untuk energi ionisasi, kemudian ada afinitas dan keelektronegatifan itu mereka juga mirip-mirip. Nah, titik leleh dan titik didih ini sendirian teman-teman karena dia lumayan panjang ya di sini nih. Ada pengecualian seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan coba ya teman-teman untuk soalnya langsung ya, kita nanti langsung coba untuk latihan soal. Terima kasih, semoga apa yang kakak jelaskan bisa mudah dipahami ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk bantu like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.